perkenalkan, nama saya Eva Veronica Sari dari program studi kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Ragam Bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap dengan forum sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulisan. Di sini pentingnya dalam belajar ragam bahasa, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh dan akhirnya bisa ditetapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Di sini, sebab terjadinya ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Di sini, fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, alat untuk ekspresi diri, yang kedua, alat untuk komunikasi, yang ketiga, alat untuk adaptasi sosial, yang keempat, alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, yang kelima, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, yang keenam, alat untuk mengidentifikasi diri, ketujuh, alat kontrol sosial dan integrasi, yang kedelapan, alat ekspresi diri, yang kesembilan, alat untuk berpikir. Di sini, ragam bahasa dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, media, cara pandang penutur, dan topik pembicara. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Di dalam bahasa Indonesia, di samping dikenal kosakata baku Indonesia, dikenal pula kosakata bahasa Indonesia ragam baku yang sering disebut sebagai kosakata baku bahasa Indonesia baku. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan penutur. Ragam bahasa berdasarkan penutur, luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalkan logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Untuk ragam hukum, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ragam bisnis, yaitu setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan. Yang ketiga, ragam sastra, cerita itu menggunakan flashback. Ragam kedokteran, anak itu menderita penyakit Korsi. Baik, di sini kesimpulannya adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, orang yang bicara, serta menurut media pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan.
Pada ragam bahasa baku, tulis diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik, serta bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.